Selamat datang di Mega Teknologi, beritaan gosip teknologi. Bersama kita para DPTK dan KTP paling terupdate, terkini dan terjujur. Dan bukan review. Bukan review ya. Kali ini kita kedatangan sebuah tamu. Ya spesial. Seorang seonggok ya. Yang mulai mereview HP di tahun 2025. Betul. Kita lihat ya, langsung bawa HP Samsung. Maksudnya apa nih? Ada apa nih? Ada apa nih ya? Ada apa ya nih? ini adalah Alfian Kudetek gitu. Halo guys. Udah sebenarnya ini adalah sebuah spesial sih karena lu tuh terakhir kita collab tuh kapan, Cok? Udah lama kan? Udah lama. 2023 ya? Enggak, gua kemarin yang ke tempat pakai lu ya. PC. Oh iya, pakai PC. Oh iya. Kayak Bego Teknologi, yang Bego Bego Teknologi Teknologi. udah lama banget ya 2023. 2023. Tapi gue mau nanya dah sama lu, Alfian, lu kan juga punya berita kan? Kemana berita itu? Kontennya? Sun kita. Sun ya? Iya 4 bulan, Cok. Kenapa? Kudet beda setup juga mau dinaikin lagi. Beda setup ya? Kenapa? Ya jelas jawabannya simple, sibuk. Wih. Sibuk. Enggak kan sekarang gue nambah tim lagi 1 kan. Oh, iya. Iya, dengan harapan ya gue bisa lebih fokus buat bikin konten berita sama beda setup gitu. Ya, karena menurut gue beritanya dia sama beda setupnya lucu sih. Betul. Menurut gue ya, jadi saya sayang Lucu gitu. kenapa? Gak konsisten. Nah benar itu juga. Ya kan gue bagi segmennya 2 minggu sekali loh. Iya, gak ada lagi tuh yang opening teong masukin gue ya. Gak ada lagi. Udah gak ada lagi. Itu lebih ke gue nggak bisa ngedit, makanya Nggak gue bisa ngedit. ngasih dengan grafik pembunuhan. Ya kan? Tapi seru sih. Tapi ya udah lah ya. Mending kita mulai yang seru-seru dulu ya. Yes. Ini kayak misalnya awal-awal tadi gue lihat tuh ada nih dari info dulu nih. Mau lihat gak infonya nih? Nih di laptop gue. Tuh. Pertama dari ngomongin ODM. Iya. Tiba-tiba di community YouTube itu, gue nggak tahu Aldi tiba-tiba ngepost. Iya. Emang kenapa sih sama barang ODM? Nah, kita mungkin tanya ke tamunya dulu. Iya benar. Coba menurut Anda gimana? Menurut lu gimana barang OEM dan ODM Iya. yang ada di makanya. Ini Indonesia? konteks nih, gue kasih konteks ya. Makanya gue tadi tanya materinya apa, Bre? Ya apa sih orang gunanya? Lu mah orang ini mah live gak ada materi-materi. Gak ada. Setidaknya gue Jawabnya tahu lah. gambaran gitu loh. Live itu tuh udah pasti kita tuh blunder bersama itu loh. Tuh. Sekarang kalau beli barang ODM salah ya gitu. Ini Aldi nih ngepost nih. Gua gak tahu nih tiba-tiba rame nih. Emang salah ya beli barang ODM atau OEM gitu? Ya nggak salah lah, emang kenapa sih? Iya gua nanya sama lu kenapa? Enggak gini, tadinya ODM OEM itu kan disangkut pautin sama brand lokal gitu ya. Bangga buatan lokal lah, lokal pride. Sebelumnya gitu. Terus tiba-tiba ujuk-ujuk Acer bikin ODM juga. Terus orang pada bingung nih. Nah, terus nyalain brand lokal, pakai ODM, Acer juga pakai ODM. Apa yang salah yang mana maksudnya? Ya, gitu. Ada yang salah nggak ada kan? Sebenarnya yang salah tuh gue lihat ya di sini ya di. Mindsetnya yang salah. Bukan. Salahnya adalah gue adalah orang yang against banget juga dengan 100% Indonesia gitu. Benar, gue Gua juga nggak setuju suka. tuh. Dari dulu gue ngeliat sepatu Ventela, ya kan? Oh iya. 100% Indonesia ada logo merahnya tuh. Iya. Udah jelek mah jelek aja. Enggak warga kita terlalu nasionalis gitu loh. Oh bener sih. Iya, dikit-dikit disambung-sambungin. Berarti gini, mungkin karena ada pasarnya, makanya dipasarinnya kayak gitu. Ya. Bisa jadi. Bisa jadi gak sih? Iya. Nah, tapi kalau lu sendiri kenapa lu membikin kayak gitu nih? Coba. Karena gue jelasin. sebel. Ada yang nge-trigger gue dari komennya Gamepad review. Oke. Review Gamepad Rexus. Ngomong barang OEM aja bangga banget gitu. Padahal kenapa nggak bikinnya di Indo gitu. Wah gitu ya. Brand lokal apa nggak bikin di Indo? Wah, Coba lu bikin. Coba lu bikin. Dikira bikin apa pabrik itu kayak bikin pabrik tahu. Iya. Jangan kan lu bikin pabrik tahu, enggak usah deh. Bikin pabrik tahu bisa pakai sampah. Wah, enggak sih. Bikin perizinan pabrik di. Itu Cuma susah pabrik potong ayam aja teman gue tuh sedikit kan. Itu susahnya minta ampun di. Itu dia. Lu belum ngurusin legalnya. Iya. Uang-uang kiri kanannya. Lu pikir gak ada ormas datang tuh. Nah, itu udah kesulitan-kesulitan yang sulit. Tapi kita bukan belain brand nih. Jadi salah tangkap nih. Bukan salah brand. Cuman maksudnya Ya, agak sulit, agak salah sih kalau kita tuh ngelihat kayak kenapa nggak bikin pabrik? Nah itu susah tuh. Betul. Itu sama kayak kita ketika mengkritik chipset tiba-tiba kenapa lu nggak bikin aja chips? Goblok. Nggak bisa. Nggak boleh begitu ya jawabannya ya. Sulit. Tapi kritiklah menurut gua ODM boleh dikritik menurut gua. Boleh banget. Ketika ini ya, ODM boleh dikritik ketika menjual 100% Indonesia. Karena itu udah sesat ya. Bahkan Axio sendiri ini bisa kuat ya. Axio Indonesia bilang ke kita nih, waktu itu ada sama Nyanti sama Kudet. Bilang kalau barang mereka itu memang bukan 100% Indonesia. Bener. Dan nggak bisa.
nggak bisa gitu. Iya, lu mau pakai CPU buatan Indonesia emang ada? CPU Intel AMD Oh doang enggak, kan? bikinnya AI Sama minimal Snapdragon. AI-nya kali, AI itu kemarin Gatot Kaca. Bagus tuh baju gua tuh, gitu ya. Tapi ya gitulah, misalnya ODM UM tuh menurut gua nggak ada yang salah. Yang salah adalah ketika menjual 100% Indonesia gitu ya. Label 100% Indonesia. Iya, itu salah gitu. Aksio aja tadi nggak begitu. Tapi mereka kan ngeklaim perakitannya di Indonesia. Iya. Yang rakit itu nggak apa-apa, karena Kalau emang rakyat ada. nggak masalah, nggak Kan masalah. tujuannya kan supaya lagi-lagi menyerap tenaga kerja di Indonesia kan. Iya. Ada. Oke, dari situ juga kita yang kedua yaitu ngomongin ini dulu deh. Nih. Poco M7 Ini nggak dibayar, slow aja. Ini nggak ada bayar-bayaran nih. Ya. Cuman kita kasih tahu katanya M7 Pro itu punya warna baru, Oh iya. warna hitam gitu. Warna Sekalian hitam. kita announce juga, kita kan belum bahas M7 Pro di Boleh unboxing nggak sih sekarang? kelamaan. Lamaan sih ya. kelamaan. Ya lihat lah, ada banyak yang udah naikin tuh. Oh iya juga sih, Udah bener. banyak naikin kok. Ini pokoknya M7 Pro. Nah, kita sekalian mau announce, kita tuh mau bahas M7 Pro akhirnya. Karena kemarin itu kan kita bahasnya terakhir M6 Pro. M6 Pro. Nah, M7 Pro. kita lihat nih, kita kayaknya mau bikin perbandingan antara M6 Pro dan M7 Pro 5G gitu. Walaupun emang agak aneh, cuma kita lihat perbandingannya gimana nih. Bisa nggak? Bisa lah. Harusnya bisa. Iya. Terus kemarin gue bilang bisa nggak bandingin, dia ngomong, yaudah lu jangan kasih gua kerjaan dulu. Bisa lah. Ini berapa nih harganya? 2. Nggak tahu deh. Kayaknya M7 Pro 27 deh. 27-an ya kalau. 27-an. Iya 27 kalau nggak salah ya. Masalahnya nih ya. Aduh, Enggak, ini ada ini loh. itu Tekno. Lanjut ya, tadi dari M7 Pro ada harga baru, lu boleh cek aja ntar sekalian kita bahasnya gitu, bahas kontennya. Lalu yang hot juga kemarin, ada yang ngomongin kita di TikTok seperti biasa. Oh ya. ini dia nih. Clippers ya? Bukan Clippers. Oh, bukan Clippers. Bukan. Jadi ini salah tangkap ya si Zain Gadget ini. Kita mah sebenarnya gini, pertama satu, makasih ya udah di klip dan disebarkan dan kita dianggap setara dengan Gadgetin. Wow. Wah, luar biasa gitu ya. Ini jadi tapi untuk konteks videonya kita mah nggak marah. Jadi kayak nggak usah di take down, maksud gua ya udah nggak apa-apa, di update aja terus. Di sini masalahnya adalah kita tuh ngelihat bentuk framing yang dikasih gitu. Seolah-olah nyantai itu kita itu ngejelek-jelekin banget. Iya. Si Reno ngomongin harga menang build quality. Berarti dia nonton cuma 10 detik doang. Wah. Udah gila lu Zain Gadget ya. Coba nonton 10 detik jadi meme rame lagi. Udah gitu gak di tag lagi kita. Jadi gue taunya tuh dari komunitas juga, ada yang DM gue, bang ada yang ngomongin gitu. Ah ya udahlah ya, nama juga TikTok ya kan, luar biasa. Cuman ini kesalahannya nih. Pertama kita tuh ngomongin di video pendek itu aja ya. Ini kan gue ya, konten gue ya. Itu tuh padahal sebenarnya apa namanya selaras dengan yang dikasih sebenarnya. Yang gue kritik itu harga. Nah ini orang kayaknya nggak terima harga dikritik nih. Karena ketika gue cek Zain Gadget ini, memang dia ini adalah offense sejati di Oppo fans sejati lu, bayangin gitu, jadi nggak ikhlas. Nggak ikhlas dikatain barangnya. Mungkin dia juga nonton nyantai, terus lihat rekomendasi nyantai kan. Kok Oppo Reno nggak pernah masuk bang? Udah 3 kali bang. Ya gimana mau masuk? Ya, nih Reno 14 Pro ini sebenarnya mungkin nggak mahal kalau lu lihat kamera dan lain-lain. Cuman masalahnya, gue lihat X200 Pro, harganya udah 13-12 juta nih. X200 kali. X200 ya? Baru. X200 baru, bukan bekas. Kalau ngomongin bekas, Find X8 bekasnya itu 10 juta. Cuman kita nggak rekomendasi karena bekas ya bekas gitu. Kalau lu kenal ya silakan gitu. Jadi kayak boleh dong kita komenin soal harga, masa nggak boleh? Itu dia. Sampai aku. Iya ini, dan ini bentuk-bentuk komennya Pak. Ada yang ngatain, wah macam-macam subscriber kecil banget. Ngatain nyantai subscriber kecil. Tapi kan emang iya kan? Iya, emang iya sih. Kalau dibanding Gadgetin sih emang iya bener. 10 jok, 13 juta tuh. Makanya dia nyebut angka kan. Gitu. Luar biasa ya. Cuman ya lagi-lagi nih bagi yang nggak tahu ya. 10%-nya aja nggak ada. Iya anjir. Gak anehnya tuh penonton Gadgetin yang sombong gitu. Kita ngobrol sama David tuh nggak sombong loh. Wih Bang David itu orangnya humble parah. Humble banget orangnya kan. Gak ada yang ngomong kita puji-puji aja dia. Nggak usah. Sama kayak penonton tadi OM dia. Oh. Nangkepnya tuh kemana-mana. Kemana-mana nangkepnya ya. Iya. Memang. Berasa dewa gitu loh. Padahal konteksnya cuma harga dulu Cuma nih. terjadinya Harga. cuma di TikTok doang di. Dia emang ini. Emang TikTok. Konten di filter. Brand root Dulu tuh ya. Permasalahan tuh orang gak pernah baca. Sekarang permasalahan tuh orang gak mau nonton video full. Oh iya itu kacau. Yeah. Gak, betul gak? Dia tuh kan ngomong nih. Tolol, orang gak waras beli menang build quality, berarti dia nonton 10 detik doang di. Itu dia.
Lu bayangin gak orang nonton semenit 10 detik? Ini pasti kan tolol gitu. Cuman gak apa-apa. Maksud gue ini kan kebebasan berekspresi. Tapi kan kita boleh juga bahas dong. Benar. Karena kan dia udah bahas kita gitu. Kita bahas balik. Boleh, Tapi boleh. maksud gue ini bukannya kita marah ya. Cuman karena lu lumayan ini nih. Mispersepsi nih. Mispersepsi. Dan Salah jadi tangkep ya. dan salah tangkap dan disebarkan. Makanya kalau lu perhatiin konten gue gak ada yang marah-marah kan? Karena gue yakin dari konten lu nonton ke kita. Terus kayaknya yang goblok Zen. Cuma gak apa-apa. Gak apa-apa. Offense bro. Offense. Kayak Mi Fans kan. Kayak waktu itu kan gue terang-terangan ngomong ColorOS tuh adalah UI atau OS paling bagus sampai Cina sekarang gitu. Yang marah-marah Mi Fans. Nggak gini, gue tanya ya. Gue kan dari PC laptop ya, Iya. terus ke HP. Gue kan pertama kali bikin konten komparasi 3 HP itu. Itu komennya pedes banget pak. Betul. Gue nggak expect kan. Karena handphone tuh kayak user mobil, BMW Mercy tuh nggak bisa gabung. Bukan. Handphone itu brandnya itu kayak klub bola pak. Itu juga. Lu, Udah pada ini gila. MU jelek banget nih ya. MU nih. Arsenal juga pernah jelek banget nih. Gue masih nonton Arsenal bos. Ya kan? Ini MU nih peringkat 4 dari belakang pak. Masih pada fans nih. Sama kayak HP nih. Oppo nih. Udah gitu nih kalau masalah Zen Gadget ini komen Oppo Reno 13F, 14F bagus wah. Seri F adalah seri seri yang sulit sekali untuk dijadikan full. Sulit ya. Itu seri F itu mau lu lihat dari kacamata mana nih ya? Tuh komennya tuh, itu si Emo Oppo menyamar bang. Waduh, bukan si Emo Muhammad bro, Iksan. lu gila lu. VP, gila Vice Presiden bos ya. Beda lagi banget ya, bro. Alvin stres. Apa sih lo? Ya Enggak, udah ya. kemarin gue bikin konten yang Realme GT7, Poco F7 gila. sama Neo 10. Ya, Ten. Ya emang dari harga kan beda ya. Iya. User Poco F7 nggak terima, Cok. Gue bilang gini, enggak, kalau HP lu masuk nih dalam nominasi dengan beda harga 2 juta, itu tuh salah satu kebanggaan gitu loh, bro. Emang iya. Iya bener. Yang lu bilang kemarin, emang kadang objektif itu kadang subjektif buat orang lain. Iya. Betul. Brengsek. Enggak gini. Kalau Konten pembodohan. lu dibilang gitu ya bang. Ini kan enggak, Selamat datang di industri smartphone. Realme GT7 harga 8,5, nggak terima dibandingin sama Poco F7 harganya 5,5, beda jauh dong. Itu salah satu sarkasme bro. Itu 8,5 juta harusnya kan harganya mirip ya antara F7 sama Cuma Neo masalahnya 10. tuh gini loh Ben. Di setiap konten gue liat ya, yang komen itu orang yang gagal paham aja. Ya, Yang paham itu nggak mau komen masalahnya. Iya masalahnya gagal pahamnya itu ya. Yang paham ini nggak mau komen gitu. Beli malah. Ketimpangan kepahaman. Iya, yang paham itu langsung beli pak. Yang marah ini ya udah gitu, marah-marah aja. Tapi bebas sih sebenarnya sih. Tapi itu dunia internet tuh gue sukanya itu di Penuh warna ya? siapapun itu bisa komen gitu. Jadinya seru gitu. Jadi ya bebas-bebas aja. Dan menurut gue kalau mendang-mending ini tetap harus ada ya. Maksud gue karena emang pada akhirnya brand itu juga ngelihat ke komunitas gitu. Benar. Karena ini adalah saksi nyata bentuk reaksi nyata market. Gitu. Jangan-jangan brand liat komunitas yang kayak gini lagi. Oh iya ngeliatnya si Zen Gadget tadi. Wah, pantas mahal. Karena ada namanya mindset Mindset Oppo. Oppo. Lu tau gak namanya mindset Oppo? Apa jadi mindset Oppo cowok? Wah, mindset Oppo adalah ketika Oppo memberikan pricing tanpa ngeliat HP yang lain. Iya. Lu coba, seri F itu harganya lebih mahal daripada Samsung. Di spek di bawah, Pak. Enggak, ini Samsung juga ngeliat, anjing kok lebih mahal dari gua. Iya, Samsung 6 Gen 3 nih udah kemahalan nih ya kan? Muncul 6 Gen 1 di harga yang lebih mahal anjir. Ternyata pricingnya Samsung tidak begitu buruk. Iya kali ini tidak begitu buruk ternyata. Enggak, gini, gua mau komparasi nih ya sama Iya. penonton PC, laptop atau HP. Ya. Ya kan, sejelek-jeleknya gua bikin konten, setidaknya tuh ada komparasi data di PC atau laptop. gitu. Benar dong, benar. Kayak, bang saran gua gini. Di HP enggak anjing. Langsung strike to the konten pembodohan. Enggak, kalau PC kan enak nih. Gua nge-review satu VGA nih, misalkan RTX 5060 Iya. 16 GB gitu. Ada yang bilang, "Bang, kok nggak dibandingin sama AMD gitu ya kan? 9070." Setara kali. Iya, setara kan. Iya. Kan enak gitu loh. Iya. Dia kan ngasih apa? Dia tanya nih. Iya. Dia mempertanyakan terus dia ngasih solusi. Iya. Ngasih feedback. Ini enggak anjing. Kalau di HP ya langsung konten pembodohan ya. Nah, Gitu. karena emang dia udah masuk ke hati kali ya bro. Betul kan gue bilang tadi, lu bayangin nih
udah kayak gue nonton Arsenal aja udah aneh sebenarnya. Udah aneh sebenarnya, orang ngeliat kenapa nonton Arsenal? Ya gimana, udah cinta itulah. Udah cinta ya, udah Sulit ya. intinya udah personal lah kalau begitu ya. Wah, Iya. gua nggak bisa ngatur sih kalau begitu sih. Wah, ada yang komen anjing juga Bipsi. Curiga Samsung kerja sama Oppo biar gak malu sendiri. Lo bener-bener aja lo ya. Tapi gak apa-apa ya, Zen Gadget teruskanlah bikin konten begini. Kudet dong masukin. Oh iya ya. Kudet lah, gua suka kayak gitu malah. Gitu Weh ya. dulu gua pernah mau Gara-gara PGA. Dulu gua bikin konten tier list VGA. Itu di forum jual beli Facebook di. Zaman gak ada marketplace tuh, tau gak sih? Grup forum jual beli. Iya aja. Muka gue di screenshot, terus dikasih efek merah bro. Captionnya, ini kalau gue ketemu bocah ini ya, gua. Makanya ketika ada yang komen konten pembodohan, gue bilang, bocah ketolol gimana gitu. Ya, Biasanya tuh kalau makin banyak ketawa tuh makin naik. Ntar bisa 300-400. enggak yang nge-clip lu siapa namanya? Tadi, ini Zen Gadget. Gue tuh pengen loh clipper ya. Maksudnya yang apa negatif maknanya nggak apa-apa. Biar rame aja ya. Biar rame Tolong ya. Tolong lah. Jadi gak buruk ya dulu ya. Dulu tuh gak buruk juga ya. Iya. Lu naik kan gara-gara itu kan. Ya kan? Tapi ya udah. Tapi semua maksud gua poinnya adalah di sini ya bebas lah. Bebas, nggak apa-apa. Tapi kita kan boleh, kita kan mereaksi aja. Iya, kita membenarkan apa yang salah aja. Iya, karena menurut gua udah kayak black campaign nyantai jadinya. Kaget gua. Udah gitu yang komen juga bener bang. Apa sih? Nonton juga kagak bener bang anjir. Tapi kenapa tadi gadgetin? Kenapa gak kudet gitu ya? Mau gua jawab. Ya kan numbersnya kan sama. Oh, Ini kan konteksnya cuman tuh by number. Cuma kita lumayan sering dibandingin sama gadgetin. Oh ya satu ya makasih ya dibandingin sama gadgetin. Iya. Kalau agak baik kalau kata sedapin Tekno berarti nyantai. Bare minimumnya rendah dong aja. Makasih ya. Selalu tuh waktu itu di konten YouTuber cupu juga dibandingin sama gadgetin. Iya. Oh iya itu juga dibilang tuh gadgetin dibayar anjing. Waduh. Yang ini info juga nih, itu dari Realme. Realme. Kenapa lagi Realme? Realme Pak, dikabarkan seri Pro Plus ya itu udah nggak hadir nih. Gak akan dari- ada lagi. Oh, Iya. gue lihat. Dari Realme Pro 15 ya. Yes. Realme 15 ini sebenarnya akan launching sebentar lagi di India gitu. Yes. Cuman katanya si global marketingnya, si Francis Wong katanya buat biar lebih enak tuh udah Pro aja. Iya. Terus ada yang nanya, terus kemana? Berarti nggak ada ini dong, nggak ada periskop lagi dong, sayang dong. Ya. Dijawab sama Francis Wong. Kemarin sih ada periskop, cuma nggak laku. Jadi dia keputusannya untuk triple 50. Iya, 50 Masih megapixel. make sense. Triple-nya- Vivo pakai 50. Oh Triple 50 kan. iya. Oppo Oh dia mungkin lihat Vivo itu. Iya. Enggak, itu salah. Mindset nih. Ada mindset Oppo, ini mindset Realme namanya nih. Ya. Yang salah itu bukan marketnya. Tapi menurut gue pribadi itu Realme itu tidak bikin namanya, ini kita ngomongin brand ya. Yeah. Realme itu gak bikin demand baru di mana harusnya mid-range itu punya periskop. Betul sih. Padahal udah bagus di 12 loh. Bagus, kita udah nyobain kan? Iya. Bagus Iya, kan? bagus loh. 12 plus bagus. Pro Plus Pro Plus, gue 13 Pro Plus juga bagus. 13 Pro Plus. Buat konser 12 lu Pro nyobain Plus. bagus kan? Bagus. Pas gitu. Kenapa lu gak bikin diarahin ke sana aja? Itu dia. Malah 14 gaming. 15 gaming ya? enggak. 14 ya, 14. 14. Kayak kehilangan identitas jadi. Iya, betul. Bingung. Ini tuh terjadi di tahun 2022 waktu itu ya. Iya. Ini Realme tidak ada arah lagi nih gue liat nih. Bahaya ya, menurut gua agak bahaya sih. Karena gempurannya tuh udah gak cuma Vivo doang. Tekno sekarang. Tekno juga udah parah. Transsion ini tuh kacau nih. Realme 14 aja itu dibantai sama Tekno. Kenapa lu? Tekno sama Oh ini Ultra Oh ya? iya. Gue belum Nah, buka lagi ini Ultra. curve. Yang ini. Curve ya? Nah, lanjut. tadi ngomongnya Realme 14-nya aja gamingnya itu dibantai sama Transsion lah gitu. Sulit lah gitu ya. Kacau sih itu. Itu kita bahkan gak masukin rekomendasi Pak, karena memang kalau ternyata pas ngeliat Based harganya on price itu handphone bagus. Iya. Cuman kalau based on price lu lihat kiri kanannya, nah itu jadi kuring. Mungkin rekomendasi kita tahun depan kali. Suku turun ya. Turun agak. Nah ini nih, tiba-tiba udah bagus numbernya gaming, Pro-nya yang casual, Pro Plus-nya yang foto. Kok hilang guys? Alasannya sangat tidak jelas. Iya, alasannya Karena nggak laku. Karena kurang diterima market kalau bahasa PR-nya. Berarti di India pun juga ya? Betul. Karena harganya mepet di Xiaomi 14T. Benar sih. Untuk Indonesia. Jadinya Tapi periskop loh. Iya, Periskop, bro. ya itu jadi Realme disayangkan banget karena dia ini salah satu yang bikin mid range tuh jadi punya tele. Benar.
Dulu Redmi kan niatnya kan Redmi Note 13 Pro Plus dikira, ternyata enggak. 14 Pro Plus juga enggak. Ada. Ya karena kan 15 yang seri T-nya nggak ada. Nggak kan? ada ya. Jadi nggak mungkin nih Redmi kan. Iya, Realme Nah, ini harapan sih. nih. Harusnya Realme itu dibikin di sini, dibikin di market situ dan jadi demand baru harusnya. Bener. Cuman pricingnya ini kacau. Tapi keputusannya Xiaomi bener dong, nggak masukin periskop di mid range ya, karena kan dia jualan T juga. Iya, memang. Iya makanya kalau mau Redmi ada periskop di T-nya harus ada dulu. Iya. Minimal. Kayak T kan itu fitur masih tele. Ya kan, si Tele biasa. Kalau misalkan T udah ada periskop, ada kemungkinan di Redmi masuk. Tele. Mosok? Iya. Iya. Ya karena kan teknologi pasti bakal turun ke yang lebih murah, tapi nggak mungkin lengkap dari flagship ke bawah gitu. Tapi udahlah, lanjut ya. Realme sayang banget, tapi udah kita lanjut ke yang berita kemarin baru panas kemarin yaitu kita ngomongin Kominfo. Itulah alasannya saya pakai baju ini. Lebih belum mandi. Belum mandi sih emang. Saya belum mandi dari Jumat lebih tepatnya. Oke ya. Jadi kemarin tuh lumayan rame karena ada katanya pembatasan WhatsApp call dan video call lah gitu ya. Sebenarnya ini tuh kebiasaan Kominfo ya, karena 2020 bagi yang inget tuh dia blokir WhatsApp. Dengan alasan yang nggak tahu gitu ya, kan kita jadi asumsi nanti kalau ada alasan. Iya. Diblokir lalu dibuka lagi. Nah katanya 2025 ini tuh bakal ada pembatasan WhatsApp call dan video call. Cuman katanya dibantah nih menteri nih. Katanya itu hoax tuh. Blokirnya hanya sementara. Bukan hoax doang itu gini ya. Cuman ternyata pas kita cek faktanya ada salah satu karyawan namanya Denny. Ya, dia ngomong alasannya itu akan dibatasi pertama biar kayak Uni Emirat Arab. Tujuannya adalah biar OTT alias providernya itu untung Jadi biar gini. Pakai SMS. Betul. Jadi ternyata pas gue riset lagi ya, ini tuh masalah tuh udah di-up dari 2012. 2012 itu katanya operator saat WhatsApp itu bisa call, dia itu operator dunia itu rugi total 221 triliun. Ya wajar sih. Ini 2012. Lalu 2014 juga diangkat lagi nih. Katanya ada risetnya nih. Ini dari Kompas, katanya udah rugi nih sekelas Verizon sama Vodafone itu tuh ratusan triliun lah gitu. Gara-gara ada WhatsApp. Betul, Iya. karena Internet tidak ada telepon. lagi SMS telepon nggak ada lagi. Brengsek. Jadi nah ini juga jadi kayak mau marah-marah tapi kayak ada benernya gitu. Iya sih, benar juga sih ya. Karena gini, pertama isinya orang provider ini kan orang ya. Ya itu kan butuh dikasih makan kan. Jadi yang gue lihat tuh kayak gini kayak masalah WhatsApp ini tuh dia tuh tidak ada. Gue pikir juga awalnya gini kayak WhatsApp ini ngasih kayak ke operatornya tuh ngasih royalti lah. Ternyata kayaknya ngasih cuman nggak banyak. Sementara WhatsApp itu tuh yang pakai sekarang kan udah global. Iya. Nah Uni Emirat Arab itu yang pertama kali yang dibatasin karena udah nggak nguntungin provider gitu. Tapi gimana SMS-nya susah. SMS sekarang video call. Iya. Lu video call pakai apa kalau? Video call tuh paling penting sih. Dulu ada sih cuman nggak Masa dulu ada video call? Dulu ada Ada. zaman Nokia udah mulai ada video call. Itu pakai MMS. Foto dulu MMS Pak. Iya. Gen Z nggak tahu ya masa ya. Lu tau gak sih pernah pakai MMS gak sih lu? Gak pernah Pak. Dia kan lahir langsung Moonset dulu. Moonset Oh, yang iya. screenshot. Gue langsung Oh pas. iya, screen mancer. Enggak, gue dulu HP pertama gue tuh Advan yang pakai gingerbread. Berarti Android kan? Android Iya, langsung. udah Android lu. Dia belum ngerasain Symbian dulu. Symbian ya udah lah brengsek. Katanya pertama kali Android Advan. Lalu nggak make. Ya kan gue nggak ngerti. Dulu. Oh. Nggak begitu geek lah. Oh gitu ya. Nggak terlalu geek dulu main Masih apa? kudet ya. Masih kudet beneran. cuman ya kayak gitulah kayak kira dari masalah kemarin. Jadi kira siapa nih yang bener ya? Iya konteksnya. Mereka nggak bisa, ini udah ya, digitalisasi. mau dimakan. mengembalikan SMS. Iya. Iya sebenarnya itu zaman doang. purba gitu. Enggak intinya betul nggak apa? Duit. Iya duit. Udah lah. Jadi itu kan kemungkinan Ya nggak bisa lah. iya sulit. Cuman ya gitulah ya. Ini lanjut lagi ke yang provider ini berarti nyambung juga sama yang kemarin. Lu inget gak yang kata lu kalau beli pulsa walaupun ada sisanya itu tetap hangus. Oh iya. Karena masih dipakai. Iya karena itu sebenarnya untuk nutupin ruginya doang sebenarnya. Dari awal gue bingung pulsa itu dari mana asalnya bro? Pulsa itu kurensi Pak. Ternyata duit yang ditukerin ya. Iya, Digital lah. itu kurensi. Kayak GoPay lah, kayak Itu GoPay. kurensi awal-awal kan sebenarnya. Iya. Pulsa itu kurensi tuh. Tapi kalau dibanding dari zaman dulu ya, maksudnya kuota tuh lebih murah zaman sekarang nih. Iya Betul, memang betul. itu yang bikin rugi provider. Udah lah ya pokoknya kira-kira begitu buat si pemerintahnya lah. Bener. Memang pada akhirnya nih UUD Ujung-ujungnya duit ya. Ya memang kalau lu adalah pengusaha udah pasti didengar dan langsung dibikin regulasinya. Walaupun memang itu membuat negara kita jadi ketertinggalan. Iya, kalau itu 100 tahun. dilanjutin ya. Kalau Iya. dilanjutin itu tinggal. Karena WhatsApp itu
proven ngasih duit banyak banget. Bener sih. Banyak project, banyak kerjaan tuh dari WhatsApp meetingnya. Benar. Dan itu ngomongin soal pajak juga, ya kan? Kalau misalnya dipersulit, siap-siap aja semuanya kabur dari Indo. Gak bakal bisa. Iya. Oke. Masa pindah Telegram? Ada lagi nggak bisa di? Apa? Gue pengen minum sehat cuma nggak ada. Bener, tapi mana solusinya? Benar sekali, Giri. Ada dua bang. Ini sponsor kita hari ini, daun kelor dari bumi. Gokil. Ya, ini adalah moringa leaves ya. Katanya kabarnya ini untuk dipetik dari menjadi bubuk tanpa campuran apapun, diproses, dikemas dengan higienis untuk menjaga kualitasnya. Saran penyajiannya, 1 sendok makan daun kelor dari bumi, air hangat aduk rata, lalu tambah madu sesuai selera dengan komposisi 100% daun kelor. Lagian siapa Ini yang dia beli daun kelor? Sponsor kita hari ini, daun kelor pure dari bumi. Tapi aku pengen yang langsung minum, Gary. Wah, Ternyata ini deh solusinya. gak begitu sih, gak gitu. Steril, Gak gitu. so good. Gak gitu, harusnya gini. Ini gue. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Gimana caranya? Oh gitu. Tapi aku inginnya minum yang seger-seger aja. Tapi gimana solusinya? Ini deh, Gary. Susu so good. Susu steril. Wow. Wah, ini proteinnya 7 gram. 7 gram Benar, kalau kamu tambahin air lagi jadi 8,5 gram. protein. Nggak bisa. Apaan sih? Gak ngerti dia. Gak ada, bukan Nih. gitu. Gua kalau masak telur diceplok dulu, tambahin air panas dikit sebelum itu diaduk. Biar proteinnya nambah, Cok. Apa protein nambah, tolol bener lu? Apa sih? Gak jelas banget lu. Ini sesat banget nih. Sesat nih. Nggak pernah miskin begini, Bro. Apa sih protein Nih, lu kalau mau nyeplok telur, diceplok dulu, tambahin air panas dikit biar proteinnya nambah. Dapat TLM komennya ada apa nih rame-rame. Protein apa? Protein Dapat apa? lagi. Udahlah, intinya gitulah. Mungkin yang relate coba komen. Ya udah iklannya dulu, tutup dulu iklannya. Ya, ini susu punya protein 7 gram dan siap membantu ototmu berkembang. Yeay. Harganya Kita ke berita dulu di. Kemarin gua ngeliat ada lu tau gak YouTube versus namanya? YouTube versus. Jadi dia nama channelnya Iya, versus. Jadi ngebanding-bandingin 9 handphone flagship. Oh iya gue lihat. Iya kan? Dari Sony sampai ke Apple. Iya. Ternyata Sony paling ampas nih. paling ampas. Iya. Yang gak heran sih. Emang gak heran. Kita dulu pernah bikin, Pak. Thumbnailnya Sony flagship tersampah. Diomelin orang-orang. Diomelin. Emang Pasti yang jelek. marah-marah adalah ini Mikael nge-review. Ya, pakai Sony dia tuh ya. Lebih ke wibu. Cuman ya kesimpulannya memang Sony ini harus berhenti lah untuk bikin handphone. berhenti, anjing? Karena campak sasat banget, Pak. Ya kan masih ada orang-orang kayak Mikael Lu nge-review. bayangin, kameranya itu tidak better dari Michael ini Michael gue mikir gadget apa. Michael, ya. enggak kameranya enggak better dari Xiaomi. Ribet Enggak. pakainya. Gini. Panas lagi. Nggak gini, kita harus panggil orang proven yang user Sony dong. Banyak yang pakai K2G mau panggilin langsung Mikael, Michael. Michael ya? Michael, itu user Sony loh, Oh, bro. dia bilang Sekarang jelek udah juga. jadi Samsung user Samsung dia. user sekarang dia bener-bener aja. Oh ya ngomong-ngomongnya juga kameranya nih yang ternyata di pas hasilnya overall itu paling bagus itu dari kamera sampai foto sampai video itu Vivo. Oh iya dong. Iya, Vivo ini ternyata memang kayaknya bakal jadi raja tahun ini gitu. Iya sih. Nah ini X200 ya. nah ini kan sebenarnya menggambarkan brandnya kan ketika flagship bagus berarti brandnya ini serius nih. Benar. Di kamera nih kemitraan saya yang oke kan. Kayak makanya gue senang banget tadi di Postel udah ada V60 nih. Betul. Luar biasa nih. Jadi di Postel tiba-tiba muncul V60 ini yang kita tunggu-tunggu kemarin. Ya. lanjut. V60 udah masuk ya. Ya udah masuk nih yang sudah pasti pakai Zeiss lah Ya, ya. masih tetap Zeiss. Dari render sebenarnya udah ada ton warnanya, tonnya apa? Desainnya itu tonnya satu warna doang. Ini adalah rebranding dari S30 ya. Kalau dibandingin sih perbedaannya sebenarnya di Origin OS sama operating. Oh itu dia. S30 di Vivo S30. Vivo S30 Cina. Bagus banget memang desainnya. Cina. Dijadiin ke V60 masuk Iya, Indo. iya, harusnya gitu. Pers banget sih lu. Damn. Nah, kalau dari GSM ya, belum tahu sih kalau dari GSM itu punya. Belum kenal Vivo ya. Iya, belum kenal itu. Belum kenal Vivo dia. Ya kan aku kemarin bahas Vivo Y19 Iya. S GT 5G, Bang. Baterainya 6.500 gua. Ya lanjut. Bagus. Bagus. Gue lebih tahu dari lu yang aneh banget. 7.500. Apa sih 7.500 belum ada. Gini
7.300 aja tuh si Aiko tuh. Udah paling tinggi tuh. Dapat udah lagi lah. Emang bangsat nih orang ngasal banget nih. Pantesan dibilang sesat kau tadi. Enggak cuy kan namanya orang bercanda. Oh bercanda ya. Oh gitu ya. Penonton gue juga tahu gue bercanda. Oh gitu ya. Iya. Itu kayaknya yang bilang gue konten pembodohan ini subscriber dulu ya. Wah brengsek. Nah lanjut. Oke lanjut ya. Kemana tadi obrolan? Oh ya. Di geografi habis semua ya. GSM Arena ya. Nah, selain Legend juga ini sebenarnya kalau dibandingin sama V50 ini lumayan signifikan nih. Kayak dia lebih tipis. Oke. Ya. Lalu kameranya ini kayaknya kemungkinan nggak pakai Omnivision V50e kayak kemarin. Ya, okay. Karena patternnya V40 alias yang genapnya itu pakai si Samsung punya. Oke, Gen. Isocell. Gen. Isocell Gen ya, seingat gue ya. Jadi ya harusnya sih oke banget nih karena dan kabarnya harusnya ini tuh punya periskop gitu. Jadinya ini mantep banget lah. Jadi maksudnya lu bayang nggak V50 kan V50 sih biasa ya. V40 kan oke. Ada periskop gitu. Ditambah ada Zeiss-nya. 7 Gen 4. 7 Gen 4 bener. Nih kalau nggak tahu ya 7 Gen 4 ini perubahannya lumayan signifikan dari 7 Gen 3. Gue udah bandingin ternyata pembandingan dari A715 jadi A720. Untuk e-core-nya alias yang kecilnya juga A510 jadi A520. Iya, A520. Jadi yang terbaru punya artinya apa? ARM9, Pak. Yes. Dan tahun lalu kan jualan 4 tahun security Android kan. Oh iya, ini kira-kira 7 Gen 4 ini udah pakai ARM9. Jadi signifikan lah gitu. Yeah. Untuk jangka panjang gitu. Tapi 7 Gen 4 itu dia mirip sama XS Gen 4 enggak? Enggak. Jauh dong. Jauh. X17. Jauh. Kan S kan X-nya S. XS Gen 4 enggak. XS itu mirip 7 Plus Gen 3. Yes. Oh iya. Berarti 7 Gen 4 kira-kira berapa skornya? Gak tahu anjir. Ya lu tebak-tebak lah brengsek kan 7 Gen 3 nih. Skoran tutunya berapa? 700.000 paling. 700.000 ya lu tebak-tebak. Ya hampir sejuta lah paling. Paling 800-900. 900 lah. Ini kemana-mana nih obrolan nih ya. Yaudah ya. Cuman ya pakai seperti 4 terus juga walaupun lebih tipis dari V50 cuma baterai naik. Yes. Jadi 6.500. Lumayan. Ya ini mah oke banget lah dan layarnya balik lagi ke 15K di kemarin V50 kan. Boleh sih. Emang sengaja ngerem itu. Emang ngerem 7 Gen 4 banget. belum ada soalnya. Iya, bener kata lu kan. 7 Gen 4 gak ada. Lu bayangin gak? Vivo itu udah 7 Gen 3 itu 3 kali ya. 3 kali ya? 3 generasi. 3 generasi 7 Gen 3. Makanya mau V50 tuh mau dibagusin apa lagi ya? Gak tahu nih. kurangin deh. Kurang ini. Biar V60 bagus. Betul. Jadi biar lebih kelihatan. Biar kelihatan upgrade lagi. Cuman yang jelas ini salah satu V yang menurut gua mantap banget sih. Dari desain slick. Desainnya udah nggak kayak kotak-kotak lagi. Betul. Ya. Dia tuh mirip ini S7 Pro. Ini strateginya BBK kayak gitu berarti. Bukan S25H ya. S7 Pro. Biar kelihatan mahal aja. Oh iya ya, S25S lah. Iya. S7 Pro. Ya tapi kayak gitu lah ya. Sampai mana tadi ya? Desainnya bagus, lebih tipis, baterai lebih gede. Udah pasti dual speaker. Zeiss juga punya periskop juga. Jadi kayak anjir. Dan tiba-tiba Realme memutuskan tidak jual periskop tahun ini. Wah, mungkin itu jawabannya ini kali. Siapa tahu nih gara-gara Vito laku, iya. Realme ikut lagi. Jadinya tiba-tiba masukin periskop. Nyata di Vivo laku bang. Ternyata emang kayaknya kita yang salah ya. Iya. Bukan marketnya yang salah, emang Realme-nya yang salah mungkin. Ngilangin periskop gara-gara nggak laku brengsek. Bukan gara laku, tidak diterima market sesuai ekspektasi gitu. Dia mungkin ekspektasikan 2.000, ternyata yang nerima cuman 2. Anjing. Parah lo ya. Yang 2 digaransi. Nah itu lagi kira dari Vivo V60 gue bayangin kalau dia harga sama kayak kemarin 7 Wah juta, itu sih udah beli. Itu beli atau beli. S30 sih gila banget sih desainnya. V50 udah discontinue. Iya, udah pasti V50 tidak laku sama sekali tidak laku. Yang beli V50 gimana tuh, Bang? Ya udah, ya enggak apa-apa. Enggak jelek aja cuman. Kita tuh sering banget ngeledekin V50 sampai ada yang komen, "Bang, gua udah beli V50 gimana nih?" Ya lu pakai aja ya udah enggak apa-apa, masa lu jual anjir. Oke, kita lanjut ke yang terakhir deh nih. Ini panjang banget nih. Huawei Pura 80 kemungkinan muncul di Indonesia. Pura 80. Iya. Cepet gak nih? Kan P70 tuh telat banget kan? Semoga aja ya. Harus cepat. Karena P70 udah dia works ya. jualan handphone, artinya dia tahu cara mainnya. Bener.
Pura, Gitu ya? Nova. Di kamera yang sebenarnya confusing alias bikin bingung gitu. Karena dia punya namanya telefotonya itu sensor shift gitu. Iya. Hah? Sensor shift. Jadi geser. Iya, geser dia. Anjing. Ya, ada 2 dia dalam satu housing, dia punya 3x7 sama 9 k. Iya. Jadi satu sensor, 2 lensa. Kok bisa? Huawei. Kemarin kan Huawei aja keluar ininya. Iya kan? Dia bisa, Pak. Iya. Jadi Emang begitu, suka begitu ya bikin. iya. Makanya dia housingnya gede banget. Makanya desainnya ini emang Ya gue lihat dipertanyakan. udah lihat sih. Desainnya ini lumayan Agak gila. bogem. Bukan bogem lagi. Kaget gua ngelihat Satis megang handphone. Iya. Kayak, hah? Desain apa ini? Tapi ternyata alasannya itu karena dia itu housing untuk 2 sensor kamera. Emang inovasi aja. Inovasi aja. Jadi mau tau gak kenapa kayak gitu? Jadi untuk pindahnya juga lossless zoomnya tuh lebih stabil gitu. Ya karena pakai sensor yang sama. Betul. Cuman gue penasaran sih gesernya kayak gimana. Kalau geser ada ininya kan jedanya. Sebenarnya cuman ke ini kan dia udah punya nih, cuman pindah gini doang. Iya, tapi kan pasti ada Gak jeda. ada jeda itu. animasi. Ada relnya gitu. Gak ada animasi seinget gua. Gak ada animasinya. Nggak ada. Gak asik dong, gak bisa di shoot. Kan kita mau kontenin gitu gimana. Mungkin ada kali ya, mungkin gua miss Animasi ya. apa sih? Animasi maksud kayak ada Kayak gimmicknya. aperture kan bisa maju mundur. Mungkin di pause videonya ntar dia kayak zoom Enggak, bukan aja. bisa pas dilihat tuh pas ganti. Ada kok. Emang ada ya? Kelihatan geraknya gitu. Ya gerak makanya pindah dia kayak zek gitu. Nggak mungkin nggak kelihatan. Soalnya Pura tuh harus pamer. Iya, pamer. Gue juga udah lihat juga di reviewnya si Android Authority ini salah satu yang one of the best kamera lah. Iya. Walaupun ultra wide nya memang 8 megapiksel. Tapi belum Nggak, masuk DxOMark ya? DxOMark lagi. Kemarin kita kata-katain habis-habisan tuh. DxOMark tuh udah nggak valid, Bang. Ya bagi yang masih ngeliat DxOMark udahlah. Ya enggak DxOMark tuh udah Lihat Sadapin Tekno aja udah. Iya dong, bangkrut aja. Disuruh bangkrut aja DxOMark itu udah sesat ya DxOMark. Ultra wide-nya menurut gua masih belum sih karena bukan dari megapikselnya. Mungkin megapiksel ngaruh ya. Dia tuh 40 megapiksel cuman seinget gua lu kalau lihat desainnya itu ultra wide tuh antara bawah atas. Kayak kecil gitu. Tapi kayak keterbatasan ini juga sih SoC-nya. Iya, SoC juga karena SoC-nya ini cuman di 7 nanometer Kirin 9020. Jadi ya Kalau dari benchmark itu mirip Snapdragon 8 Plus Gen 1. udah lama banget Udah kan. lama banget. Anjir. Gitu. Iya mirip banget. Gen 1. Cuman memang ya emang benar sih pasti Huawei yang nyerang kayak bang kan kalau Huawei kan nggak bisa ngeliat SoC doang. Iya. Iya. Ya memang sih, cuma lagi-lagi kita ingetin kenapa kita sering bahas hardware ya, Zain Gadget. Hardware Kena lagi itu, dia, anjing. hardware itu adalah salah satu penentu handphone itu bagus apa enggak. Bener. Iya kan? Bumbu awalnya. Bumbu awalnya ketika hardware mumpuni, software-nya juga mumpuni. Bener. Masa sih? Emang user seri F begini nih. Ya udah lanjut ke dia lagi kan kena kan. Cuman gitulah kira-kira dari si Pura 80. Kalau lihat dari harganya ya, yang kemarin sih 17-18 jutaan sebenarnya masih ya Ya untuk Pura ya So-so lah. oke lah. Untuk- Karena inovasi yang dijual. iya dan ini ultra gitu. Iya. Ya salah satu kelemahannya memang sudah pasti gak ada Google-nya. Tapi gue sebel tuh apa orang kalau punya HP Huawei buka ini hardware ini device itu loh. Ngecek Androidnya. Bahkan jangan lihat ya, itu kan Iya, beda. udah beda nggak beda ada. beda 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 Masih Android 12 bang. Iya, beda. Ada yang komen di kemarin itu Android itu masih 13 bang. Iya emang gak beda karena band US ya sulit ya. Jadi kalau Anjir loh. pakai Huawei itu emang nggak bisa pakai mindset Oppo mindset Android yang lain. Android update-nya berarti Iya. ROG tidak terlalu buruk dong. ROG buruk itu. ROG itu 2 tahun Android update-nya ROG itu wah. Tapi gak ROG mobile tuh gak bagus karena kompetitornya tuh Red Magic pak. Iya. Red Magic ini hampas banget. Tapi katanya mending Red Magic katanya. Siapa yang ngomong sih ngomong pak Ini gua aja. siapa yang tadi bilang offense? Emang dia ngomong gitu. Parah lu mau Parah jadi lu. dia lagi lu gila. lu. Dulu. Udah biarin aja Klip, si Zen klip, itu. Oh Zen, oh iya. Iya Zen Si Gadget. Zen. Dia Jangan, kan bikin- dia jangan lupa punya untuk akun follow lain. Zen Gadget ya. Bagus tuh Zen Gadget, keren. Cuma gitu ya kira-kira dari Ultra kita sih support aja dia. Iya. Walaupun desainnya memang agak questionable gitu. Iya. Ya kita mah fair-fairan aja lah. Pengen coba dulu pegang lah, karena Iya. kita belum masuk Indo kan. Nggak ada alasannya kenapa iPhone itu kameranya nggak bagus. Mau tau nggak kenapa? Housing kameranya itu kecil pak. Karena dia mentingin desain. Mau tau nggak kenapa? Orang itu akan foto di kaca. Kalau di foto di kaca ada mata gede banget di handphone, Anjing lucu. akan mengagetkan. Betul. Menurut gua. Lu apa itu mata dajal? Iya, waduh.
Iya nih Mbak Amanda. Berarti lu ngatain Vivo juga dong. Iya. Xiaomi juga yang bulat-bulat dong. Bulat-bulat gede. Kan itu pura gede banget, Iya, Cok. kalau parah Pak. Enggak segini. Itu gak bisa diselamatin Pak. Menurut gua pura nih gini. Desainnya Xiaomi dan Oppo dan kawan-kawan itu bulatnya make sense aja. Betul. Di tengah lagi. Simetris. Ini tuh udah gak di tengah, segitiganya gak jelas, gede banget lagi. Orang gua tadi ngeliat reel satis aja tuh, gua kaget tuh. Itu lo namanya benci sama Santis. Sama HP-nya anjing. Udah bulutnya di tengah, udah ditekenin aja tadi. Matanya kayak itu. Desainnya jelek menurut gua. Mau diapain lagi gitu. Perlu megang dulu sih gua. Ya pernah megang dulu, takutnya pas udah megang kan, oh lumayan. Enggak, itu kan pasti berat banget lah. Betul. Nggak tahu nih. Beratnya itu seingat gua, bentar tadi gua udah lihat nih. 235. Udah kayak Fold berat Fold banget. 35. jadul ya. Fold aja 220 aja. 200 Iya, udah kayak Fold jadul jaringan maksudnya. malah 215. Iya 215 ini 230 bro. Gede banget karena ya makanya gua akan ekspektasi kameranya at least bagus banget. Ya harusnya. Harusnya bagus banget sih menurut gua sih. Tapi ya udah lah ya, mendingan kita bacot banget, mendingan kita bacot yang terakhir nih Di. Boleh. Pacul of the week. Pacul of the week. Nih kita lihat dari pertanyaan pertama. Bang, gua dulu pernah bilang tentang chipset kedua dari Aiko tuh Kido bisa masuk mid-range. Kalian jawabannya mustahil, kita buktikan sekarang. Jawab ini di Begotek ya. Kalau sekali ngasih angpau karena prediksi. Exhibit ya. Enggak sih, gak lu doang sih. Ini kita udah ngomong berkali-kali, cuman memang untuk pattern ini itu akan terjadi, makanya nih ya. Tapi miss-nya sebenarnya kita kan ngarepnya di Z. Betul. Cuman ini kan ada di Neo dulu. Di Neo. Neo ya wajar. Cuman kan iya ngarepnya tuh, Premium kan Neo tuh kita tuh jatuhnya. ngarepnya dulu adalah spek Neo itu adalah Z10 Iya. di harga Z10 tahun lalu. Iya. Z10 untuk kita. Cuma masih di Neo dulu. Neo kan emang udah pasti bakal dapet gitu kan. Dan benar ya untuk Z10 ini Z number itu pengganti X. Benar. Seri X juga ada. Gue juga gak tahu sih kenapa ya. Sayang banget ya. Iya lagi ya. Padahal seri X itu yang paling oke loh. Sebenarnya lebih ke kurang woro-woroin aja sih aku sih. Nih kan aja udah hilang tuh kerjanya kemana tuh nih. Iya. Dan ini juga dan beberapa orang tuh masih kurang diedukasi karena gini. Aiku tuh brand apa? Nah itu dia. Kalau rusak kemana? Iya juga ya. Malah bisa ke Vivo. Vivo. SC bagus, SC-nya bagus kok. Iya. Masih top Kalau sama katanya Realme komunitas. gimana? Apa Realme. produk knowledge-nya buat Produk- masyarakat? Realme. Mending produk knowledge buat internal Iya buat internalnya aja udah. Iya. Buat masyarakat Menurut nggak perlu. menurut gua Itu menurut gua- marketing global itu. Iya, Realme marketing globalnya kayak gitu. Jawabnya begitu salah sih. Windows 12. Kayak kurang diterima masyarakat ya ternyata ya. Ya menarik ya. Realme lagi. Realme itu bagus betul nggak apa? Jadi klub motor. Enggak lah, itu lu parah banget lu. Cuman ya mantep ya untuk si exhibit ini. Harusnya sih beberapa penonton nyantai itu kan lumayan advance ya. Harusnya Ya. udah bisa kebaca sih. Udah tahu patternnya. Orang kayak kadang-kadang tuh orang-orang nonton nyantai kan yang komen lagi-lagi gitu. Gue paham nih orang nih. Bang 15 tag kapan keluar? Sudah tahu. Lihat aja tahun lalu berapa ya anjing. Kamu kampret lu ya. Udah maju. Iya. Nggak mungkin dong. Lanjut ke Zainantara. Wah, Zainantara. Oh, ini Zainantara, anjir. Zen Gaming nih kayaknya nih. Zen Gadget nih. Nggak beda ya. S25 Ultra itu belum di-review di. Gimana kalau bandingin sama flagship Tiongkok yang gila-gilaan? Waduh. Kalah dong. Nih bro, lu tau nggak? Tadi kan kita mention soal versus handphone kamera kan? Iya. Samsung itu kameranya Sebenarnya bagus, tapi bagus. Cina lebih gila. Iya. Sebenarnya tuh normalnya iPhone sama Samsung itu normalnya begitu. Iya. Cuman Cina tuh begini, Pak. Eksponen lebih bagus. Normalnya tuh begini kan. Kadang turun itu normalnya begitu. Dia begini Cina tuh begini nih ke belakang. Realme. Kalau dia begini Realme ke belakang nih. Mundur. Periskop nggak ada. Tadi kan GT7 kamera gak jelas banget tuh dua bola nyala. Apa itu ya? Oke, dari TV Oka, aduh 15T please Xiaomi desainnya busuk banget ya Allah. Nungguin sampai skip 14T Pro karena jelek desainnya. Malah ini lebih 13T ku udah meronta-ronta pengen ganti. Iya memang ya. Xiaomi 15T udah lihat tuh desainnya. Kayak F7 Ultra. Lu enggak F7 Ultra desainnya masukin ke Xiaomi. Serius? Iya anjir. Wah ini salah semua. Serius? Iya. Anjir. Lu enggak F7 Ultra dengan desain Mangekyo saringannya dia.
Desain Mugen Sukoyomi gitu. Anjing. Kepalanya ini Poco gitu. Nah, itu 15T tuh. Anjing. Itu lucu banget desainnya, Mbak. Desainnya jelek banget, Mbak. Lucu lah. Enggak sih, jelek banget itu, udah real. Maksudnya untung kita nggak ke Singapura gitu ya. Kalau nggak marah-marah di tempat kita kan. Iya benar. Bisa jadi tuh. Ya, kalau dilihat lebih lama ya. Bagus kok. Kalau dia lebih lama bagus kok, serius. Desain 15T, ya ampun, kacau balau ya. Enggak. Oke ya, tutupin lo, tutup. Terima Iya. kasih untuk semuanya Bipsi. Thank you Dan semuanya. tadi ada yang join juga untuk membernya, dia pasti ini ganteng nih membernya. Bener. Wah, gila. Lu nih. tau gak Pian? Kalau join member nyantai hari ini, Apa tuh? mukanya lebih cemerlang. Damn. Dan bisa dibawa ke calon mertua Bang Alpian. Wah, keren Kita sih. lagi deh ke mertua kan. Kamu punya apa? Member nyantai. Damn. Aku langsung ingin menjadi membershipnya Nyantek. Damn. 30.000 tidak membuatmu miskin. Damn. Padahal kalau kita tergantung mindset, 30.000 itu berarti sehari 1.000 doang. Iya. Damn. Banyak sekali lu. Beli rokok setengah aja bisa nih. Udah lah, anjing. Udah. Dah. Kita lagi kena. Bapak Ali silakan tutup Oke, thank you semuanya. Thank you juga buat Pian ya. untuk Soalnya belum Alpian. thank you nih. Gue mesti ngajarin dia lagi nih. Anjing. Yaudah, sampai jumpa minggu depan. Bye bye. Bye-bye. Oh, ini udah selesai.